Oke, kita lanjut ke bagian kesimpulan ya. Untuk request post, put, sama delete, itu mungkin nanti akan masuk ke bagian 7 ya. Setelah ngoding nanti, atau mungkin sebelum ngoding, nanti kita baru akan coba melakukan request post, put, delete pakai Postman. Sebenarnya sih mirip-mirip lah, kayak request get kemarin, cuman mungkin akan ada sedikit berbeda nanti. Dan jujur, kalau nggak ada contoh API-nya agak susah nyontohinnya. Dan karena nanti prakteknya juga di bagian lokal ya. Jadi mungkin teman-teman nggak akan bisa melakukannya secara langsung, tapi minimal teman-teman punya gambaran melakukan request post, put, sama delete itu seperti apa. Oke, untuk kesimpulan, ini untuk semuanya ya, apapun profesi yang kalian impikan atau yang sedang kalian pelajari saat ini, membutuhkan pengetahuan tentang REST API, yang mau aku tekankan di sini adalah Postman adalah salah satu alat dokumentasi terbaik untuk tim kalian. Kemudian Postman adalah salah satu alat testing terbaik untuk tim kalian. Kemudian Postman akan menjadi your everything. Dia benar-benar akan menjadi everything-nya kalian lah selama dalam pengembangan API. Sorry, ini agak aneh, cuman ya udahlah ya. Pada akhirnya, di poin terakhir adalah kembali ke kesepakatan tim masing-masing. Tapi dalam sudut pandang aku udah berdasarkan pengalaman pribadi, dalam pengembangan API, Postman itu jadi salah satu tools terbaik ya. Kita bisa oper-operan dokumentasi dengan mudah, mengubah dokumentasi dengan mudah juga, kemudian bikin respon API cara mockup ya, itu juga mudah, asalkan udah tahu caranya ya. Itu enak banget sih kalau misalkan udah terbiasa menggunakan Postman gitu loh. Kita benar-benar seolah kayak susah lepas dari Postman gitu loh. Selama nggak ada permintaan khusus dari klien ya. Kalau misalkan ada permintaan khusus mungkin di luar Postman ya, kita harus bikin dokumentasi di luar Postman ya, mau nggak mau kita harus bikin lagi dokumentasi tanpa menggunakan Postman. Tapi ya selama nggak ada permintaan khusus dan kita boleh-boleh aja pakai Postman terus, why not? Jadi pada dasarnya di sini REST API cuma begitu aja ya. Dia lebih banyak teorinya ya. Karena pada dasarnya aku yakin kalau teman-teman udah bisa ngoding tapi belum tahu REST API atau API, ya tinggal cari aja bahasa pemrograman yang kalian kuasai apa. Kemudian bisa langsung browsing di Google ya. How to make API with programming A, programming B. Sesimpel itu sebetulnya. Kemudian untuk analis dan QA, kalau memang misalkan pengen jadi analis atau QA tapi nggak tahu atau masih belum paham API itu seperti apa, untuk analis pada dasarnya API itu cuman responnya aja yang kalian bikin. Respon sama aturan parameter. Atau mungkin di bagian body ya. Jadi nanti kita bisa melakukan request ya, tapi itu menggunakan body. Itu nanti ya, ketika nanti kita udah coba request post sama put, nanti itu kalian yang bikin bentuknya. Seperti apa, data apa aja yang dikirim dalam request tersebut. Jadi hanya seperti itu aja sebetulnya analis. Nggak jauh dari bentuk responnya seperti apa, aturan API-nya seperti apa, request-nya, kemudian validasinya, apa saja yang mandatory sama yang nggak mandatory. Maksudnya yang wajib diisi sama nggak wajib diisi ya. Kan kadang suka ada ya request yang boleh diisi atau boleh dikosongin ya, kayak form optional gitu. Nah, itu yang ngatur adalah analis. Tentu juga mungkin kadang-kadang suka ada membuat kesepakatan dengan programmer juga ya. Kalau misalkan dari antara kedua belah pihak kayak merasa kurang setuju atau kurang srek, kok ini begini sih API-nya bukannya seharusnya begini. Dan itu hal yang biasa. Tinggal diselesaikan aja buat kesepakatannya selesai. Nggak perlu didebatin panjang karena cuma buang-buang waktu. Kalau QA jujur Postman lebih banyak ya kegunaannya ya. Nggak cuma buat dokumentasi aja. Dan biasanya dokumentasi itu masih ke ranah analis ya. Jadi QA biasanya cuma lari ke bagian testingnya doang. Khususnya yang paling dibanggakan sama QA biasanya automation testnya. Di Postman ada automation testnya, bahkan ada pipeline CI/CD-nya ya. Sekali klik dia bisa langsung menjalankan beberapa tes sekaligus. Jadi aku nggak tahu gambarnya gimana sih, cuman kalau nggak salah aku pernah lihat di suatu workspace, sekali klik nanti semua API bisa langsung dites. Dan itu benar-benar membantu QA banget kan. Tinggal dibuat kasus tesnya sebanyak mungkin, terus dites satu persatu secara sekaligus, jadi bisa kelihatan mana yang bermasalah ketika menambah fitur baru atau ketika mengubah fitur yang lama. Jadi automation test tuh fungsinya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman ikutin tutorialnya ya, ibaratnya automation testnya QA itu kayak unit testnya programmer lah, kurang lebih kayak gitu. Dia bikin kasus tes yang banyak, terus nanti dijalankan secara otomatis. Kalau misalkan ikutin PHP OOP yang keberapa ya, aku lupa deh. Kita pokoknya pernah bikin unit test ya di tutorial ini, cuman aku lupa PHP OOP berapa. Tapi balik lagi juga, nggak selalu kita harus mendewakan Postman ya. Kalau misalkan perusahaan atau tempat kerja kalian nanti lebih merekomendasikan selain Postman, ya sudah, pakai aja, nggak apa-apa. Tapi minimal kalian udah punya pengetahuan bahwa Postman itu seperti ini. Jadi, di sini kita cari lebih ke what. Fungsinya Postman itu apa sih? Nanti begitu kalian udah paham tentang persoalan API ya, kan memang Postman itu untuk menguji API ya pada dasarnya. Nanti kalian akan mulai muncul pertanyaan baru. Ini kalau misalkan dapat ya feelingnya ya, kalau nggak dapat ya udah. Nanti kalian akan lanjut ke tahap why, dan why-nya itu kenapa Postman, kenapa harus pakai Postman, kenapa nggak yang lainnya. Ya sebenarnya ada banyak aplikasi yang sejenis kayak Postman juga, cuman menurut aku sih yang paling lumrah dan paling biasa dipakai di Indonesia ya khususnya ya, dan berdasarkan pengalaman pribadi itu lebih banyak Postman. Jadi nggak
ada salahnya kita lebih fokus ke Postman aja, mengkerucut. Karena kalau kita pelajarin semua ya yang nggak akan selesai dan mungkin waktunya juga nggak akan sempet. Dan jujur ini bener-bener tutorial yang paling singkat ya, cuman berapa episode tuh jatuhnya, 7 episode. Dan videonya pun pendek-pendek lagi, nggak sampai 20-30 menit, di bawah 20 menit ya. Jadi menurut aku ini bener-bener kita cuma ngebahas REST API secara teori, dan prakteknya itu cuma secuil ya, nanti di bagian belakang. Untuk Postman, jujur masih banyak PR-nya ya, untuk analisa sama QA. Untuk programmer tadi kan udah jelasin ya, kalian menguasai bahasa pemrograman apa, tinggal cari cara bikin API-nya. Tapi untuk QA sama Postman, di sini aku nggak ngajarin cara bikin dokumentasi sama bikin automation testingnya. Kalian masih harus baca-baca lagi, coba-coba lagi, di dokumentasinya Postman itu sendiri. Jadi di sini bisa dilihat ya, di dokumentasinya Postman ada API publication, API monitoring, API documentation, mock server, debug, dan automated testing ya. Sebetulnya bukan susunan yang harus kalian pelajarin, tapi ini poin pentingnya atau kemampuannya utama Postman lah, kalau nggak salah ya. Dia meng-highlight 6 poin ini, dan nggak ada salahnya kalian tahu tentang ke-6 poin ini. Ya, pada dasarnya, di bagian paling atas ini, itu ada Create API Documentation with Postman. Jadi kalian tinggal read the docs di sini, nanti kalian akan masuk ke bagian Learning Center. Nah, di sini baru kalian bisa lihat kemampuan secara keseluruhan atau dokumentasi keseluruhannya ya, punyanya si Postman. Jadi di sini silakan kalian baca-baca ya, sekaligus belajar bahasa Inggris juga. Minimal ngerti lah. Kalau ngomong kalian belepotan, nggak apa-apa. Karena aku sendiri juga gitu, cuma bisa baca, tapi kalau ngomong agak belepotan. Di sini ada banyak, ada get, dimulai dari get starter, kemudian ada send request, ya. Dan aku kan baru ngajarin request tentang get aja ya. Kalian masih bisa coba-coba lagi untuk request dengan metode lainnya. Kemudian ada GraphQL, ada gRPC juga, WebSocket, MQ, double tick client request, aku nggak tahu itu apa. Tapi kalau bisa sih teman-teman fokus ke REST API aja ya. Kuasai satu dulu, nggak apa-apa. Nanti sisanya bisa belajar sambil berjalan, karena kalian udah tahu basicnya dari salah satu struktur pengembangan API, yaitu REST API. Nah, nanti juga ada sesi ngodingnya tuh di bagian script, khususnya di bagian pre-request script sih biasanya. Dan juga untuk testing. Ya, nah ini QA bakal lebih banyak bermain di sini juga. Jadi untuk QA sama analis jangan santai-santai dulu. Untuk analis kalian masih harus belajar cara bikin dokumentasi dan cara bikin bentuk mock-up bentuk sebuah respon dari API. Dan untuk QA, kalian juga masih harus belajar tentang testing, khususnya automation testing. Ya, nggak khusus automation testing juga sih, minimal bisa testing lah di Postman ya. Itu cuma saran aku juga sih, kalau misalkan teman-teman dirasa, oh kayaknya nggak perlu apa segala macam, dan berbagai macam alasan lainnya untuk tidak memulai, ya sudah, itu terserah kalian. Yang penting aku udah mengarahkan. Dan itu berdasarkan pertimbangan pengalaman pribadi. Jadi itu ya, untuk kesimpulan kali ini, kita bakal coba praktek nanti untuk PHP native sama OOP-nya ya. Kita cuma bikin API biasa aja ya, nggak sampai CRUD. Jadi pada dasarnya, kalian bisa bikin API-nya, nanti tinggal kalian lanjutin ke kode CRUD-nya masing-masing. Terserah kalian mau bikin project apa, kurang lebih nanti prakteknya seperti itu. Jadi mudah-mudahan di dalam satu video bisa muat untuk penjelasan tentang request post, put, sama delete, dan praktek PHP sama OOP. Kita lanjut ke praktek PHP dan request post, put, sama delete di video selanjutnya.